Mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella divonis 1,5 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Arta Teresia, terdakwa Rio atau Patrice Rio Capella terbukti bersalah dengan menerima hadiah dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti sebesar 200 juta rupiah untuk mengamankan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Kejaksaan Agung. Selain hukuman penjara, Rio juga dikenakan denda 50 juta rupiah atau subsidi kurungan 1 bulan. Mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella pun langsung menerima putusan dan tidak mengajukan banding. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang meminta Patrice Rio Capella dihukum 2 tahun penjara. Beralih ke informasi lain pemirsa, aparat gabungan melakukan sidak terhadap Lapas Tabanan menyusul insiden berdarah di Lapas Kerobokan beberapa waktu lalu. Dari sidak ini ditemukan senjata tajam dan peralatan judi dari dalam lapas. Sementara Kepala Lapas Kerobokan dicopot dari jabatannya karena dianggap paling bertanggung jawab atas insiden berdarah yang menewaskan 4 orang. Sekitar 150 petugas gabungan TNI dan Polri bersenjata lengkap melakukan sidak di Lapas Tabanan, Bali, Senin siang. Petugas menyisir satu persatu kamar sekitar 107 narapidana dan tahanan yang berada di dalam lapas. Namun awak media tidak diperkenankan mengambil gambar di dalam lapas. Dari sidak selama sejam ditemukan sejumlah benda tajam seperti gunting, pisau, dan perlengkapan judi. Kapolres Tabanan mengatakan secara umum kondisi lapas kondusif karena tidak ditemukan bendera ormas seperti yang terjadi di Lapas Kerobokan beberapa waktu lalu. Di Tabanan ini cukup kondusif, pada saat kami memantau juga tidak ada lagi bendera-bendera ormas maupun yang lain-lain. Mereka merasa bahwa mereka senasib sepenanggungan, sehingga binaan Lapas Tabanan ini memang cukup baik, sehingga kita melihat ada kerajinan tangan yang mereka buat. Sementara buntut kerusuhan di Lapas Kerobokan, Kepala Lapas Kerobokan Sunarto dan Kepala Pengamanan Lapas Wayan Agus Miarda dicopot dari jabatannya karena dianggap paling bertanggung jawab atas insiden berdarah itu. Memang dalam ini Menteri Hukum dan HAM menganggap ini adanya satu kelalaian, ya, ada prosedur yang tidak dilaksanakan secara baik oleh Kalapas, maka Kalapas beserta KPLB perlu didalami, diperiksa. Untuk itu diperintahkan untuk ditarik ke kantor wilayah dan ditunjuk pelaksana harian Lapas Kerobokan. Pada Kamis lalu kerusuhan berdarah berlangsung di Lapas Kerobokan Denpasar. Keributan bermula di dalam lapas kemudian berlanjut keluar lapas di Jalan Tengku Umar Denpasar, Bali. Akibat insiden ini 4 orang meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Belakangan polisi menemukan senjata tajam bahkan senjata api dari dalam Lapas Kerobokan. Putu Setiawan dan Arif Jaksono melaporkan dari Bali. Ya pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi JK. Informasi ini kami rangkai dengan berita lainnya dalam paket Kilas Fokus. Presiden Joko Widodo menerima Presiden PKS Sohibul Iman dan pengurus PKS lainnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin sore. Pertemuan sebagai bentuk dukungan PKS terhadap pemerintahan Jokowi JK. Namun Presiden PKS membantah pertemuan sebagai sinyal bergabungnya PKS ke dalam pemerintahan. PKS menurutnya masih setia dalam koalisi Merah Putih. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala bertemu dengan Jaksa Agung Australia George Brandis. Wapres didampingi Menko Polhukam Luhut Panjaitan dan Kepala BIN Sutioso. Pertemuan menghasilkan kesepakatan kerjasama kedua negara dalam pertukaran informasi intelijen, terorisme, dan cybercrime. Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti dalam pertemuan rutin selanjutnya.
Beralih ke Salatiga, Jawa Tengah, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perjuangan Pemuda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman menuntut nasionalisasi Freeport. Unjuk rasa diwarnai aksi teater agar bisa dipergunakan bagi kemakmuran rakyat, terutama bagi masyarakat Papua. Pemerintah agar bisa dipergunakan bagi kemakmuran rakyat, terutama bagi masyarakat Papua. Warga Tarakan masih mengungsi ke Masjid Al-Marif Kota Tarakan pada Senin sore. Mereka takut kembali ke rumah karena khawatir terjadi gempa susulan. Mereka mendirikan tenda darurat di pelataran masjid. Gempa dengan skala 6,1 skala Richter mengguncang wilayah ini pada Senin dini hari sehingga menyebabkan sejumlah rumah warga dan bangunan ambruk.